Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syam Ahmad Nur Fatir. Saya seorang siswa dari sekolah SMA INIS Kota Bekasi. Sebelumnya, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu. Semoga ditambah rizki dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di podcast saya ini ingin membahas permainan tradisional yang bernama egrang. Ayo, ada yang tahu permainan ini? Atau dulu waktu kecil suka memainkan mainan tradisional ini? Permainan ini pernah hits atau ngetren pada zamannya loh, dan membutuhkan keseimbangan untuk memainkannya. Egrang merupakan salah satu permainan tradisional dengan alat batang bambu. Permainan yang juga termasuk olahraga tradisional ini cukup terkenal di beberapa daerah Indonesia. Memang sudah dikenal sejak dulu bahwa egrang asli Indonesia, tapi belum diketahui dengan pasti dari manakah kota asalnya. Uniknya, beberapa daerah di Indonesia memberi nama berbeda untuk egrang. Bukan hanya permainan bambu, tapi juga ada nilai-nilai luhur budaya dan sikap yang bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Butuh keterampilan dan keseimbangan tubuh untuk memainkannya. Oke. Sebagian orang Sumatera Barat menyebutnya tengkak-tengkak, yang berarti pincang tengkak. Orang Jawa Tengah menyebutnya jangkungan, yang asalnya dari burung dengan kaki panjang. Sedangkan orang Banjar, Kalimantan Selatan menyebutnya batungkau. Sebenarnya egrang sendiri asalnya dari bahasa Lampung yang artinya terompah, pancung dengan bahan bambu bulat berukuran panjang. Meskipun namanya berbeda-beda, tapi permainan egrang di daerah manapun butuh keterampilan dan juga keseimbangan tubuh untuk memainkannya. Jika belum terbiasa, ya kebanyakan orang tidak mudah menggunakannya. Memang pada intinya kunci permainan ini adalah keseimbangan tubuh dan kepercayaan diri untuk melangkah ke depan. Saat latihan, banyak yang tidak mau mencoba lagi karena takut jatuh. Untuk ukurannya bisa dibuat berbeda-beda karena menyesuaikan siapa pemainnya. Sebenarnya, egrang bisa digolongkan ke dalam permainan anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Tapi di zaman dahulu para pemainnya kebanyakan anak laki-laki berusia 7-13 tahun, dan jumlah pemainnya bervariasi antara 2-6 orang. Anak-anak maupun orang dewasa perlu berlatih beberapa saat untuk bisa memainkannya dengan lancar. Masing-masing pemain menggunakan batang bambu yang berukuran sekitar 2,5 meter. Tapi ukurannya biasanya dibuat berbeda-beda karena disesuaikan dengan umur pemakainya. Jika yang bermain adalah orang dewasa, bambunya panjang dan pijakan kakinya cukup tinggi. Tapi egrang untuk anak kecil ukurannya pun lebih pendek. Bambu yang dipilih adalah yang sudah bertekstur keras dan sudah cukup tua, tapi ukurannya tidak terlalu besar agar bisa digenggam oleh tangan anak kecil. Permainannya dilakukan dengan beberapa peraturan, tapi tidak butuh area khusus. Bagaimana dengan aturan permainannya? Permainan ini bisa dibagi jadi dua. Yang pertama, adu cepat dan kompetisi untuk menjatuhkan lawan. Caranya adalah dengan saling memukul kaki-kaki bambunya. Yang kedua, lomba adu cepat pada umumnya dilakukan anak-anak usia 7-10 tahun, sedangkan kompetisi saling menjatuhkan biasanya dilakukan oleh anak 11-13 tahun atau orang dewasa. Ya, Anda tinggal memilih aturan yang pertama apa yang kedua. Saran saya sih lomba adu cepat lebih aman dibandingkan saling memukul lawan kaki bambunya. Itu akan bisa mengakibatkan cedera bagi kita sendiri maupun lawan. Tergantung Anda mau pilih yang mana. Lanjut. Untuk bermain egrang tidak perlu tempat khusus seperti lapangan sebagaimana olahraga sepak bola, karena egrang bisa dimainkan dimanapun asal di atas tanah yang tidak terlalu banyak batu atau kerikil. Luas tempat permainannya bisa menyesuaikan jumlah pemain, jumlah penontonnya, atau tujuan permainan. Jika permainan yang ditampilkan hanya adu cepat, bisa dimulai dengan 3-4 pemain yang terdiri di garis start. Tentunya sudah di posisi menaiki bambunya masing-masing. Jika sudah siap, orang-orang yang tidak sedang ikut dalam permainan akan memberi aba-aba sebagai tanda-tanda permainan dimulai. Saat aba-aba terdengar, para pemain
Egrang segera bergerak secepat mungkin ke garis finish. Siapa yang mencapai garis finish lebih dahulu, berarti dia dinyatakan sebagai pemenang. Bukan sekedar permainan, tapi juga mengandung nilai-nilai budaya dan kerja keras. Akan berbeda aturannya jika permainan dilakukan dengan tujuan untuk adu bambu atau untuk saling menjatuhkan antar pemain. Awalnya harus dipilih dulu pasangan pemain dengan musyawarah mufakat. Setiap pasang pemain berdiri secara berhadapan untuk saling melawan. Jika sudah siap, maka peserta lainnya yang belum dapat giliran akan memberi aba-aba sebagai tanda permainan dimulai. Para pemain akan mengadu bambu-bambunya dengan lawan masing-masing. Siapa yang bisa menjatuhkan lawannya, maka dia adalah pemenangnya. Bukan sekedar permainan atau perlombaan. Permainan ini juga mengandung nilai-nilai budaya seperti sikap, ulet, dan kerja keras. Semua pemain pastinya berusaha untuk menang, tapi tetap menjaga sportivitas dan tetap menikmatinya sebagai permainan. Sayangnya, untuk saat ini, permainan ini sudah tidak mudah ditemukan, entah itu di desa atau di kota, kecuali pada momen tertentu seperti acara warga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembahasan tentang permainan egrang tradisional cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.